Nama-nama seperti Jay Itzes, Justin Hapner, Rizky Ridho, dan juga Jordi. Gue selalu bilang Mr. Konsisten itu Lily Pali. Mr. Konsisten. Bahkan setelah melewati usia 30 tahun, dia ada 1 apa 2 musim, dia double digit gol dan assist-nya. Arab Saudi itu lagi kritis, bro. Iya, betul. Karena di Saudi Pro League, ini tuh sudah jauh dari ekspektasi kita. Jauh. Stop, head comment ke pemain, apapun hasilnya. 180 menit yang sangat menentukan. 180 menit di mana kita akan menyaksikan bagaimana perjuangan dari timnas Indonesia menghadapi 2 lawan yang cukup sulit dan juga cukup menantang pastinya bagi pasukan Patrick Kluivert yang hadir dari 2 negara Asia Timur Tengah, yaitu adalah Arab Saudi dan juga Irak. Di Gibah Bola, episode kali ini kita akan membahas persiapan dari Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Bersama dengan Labib Sadat dan juga pastinya ada Dita Pramudia. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku? Alhamdulillah, plus deg-degan. Oh iya, deg-degan ya. Satu tidur lagi, kita akan menghadapi laga perdana. One more sleep. Iya. Ya, tadi 180 menit yang sangat menentukan. Apakah mimpi kita selama ini dipercepat datangnya, karena kan kita nggak ada yang menyangka bahwa 2026 adalah titik terdekat kita dengan Piala Dunia gitu. Dan mungkin itu akan dipercepat mimpi kita kan. Kemarin kan mimpinya kan 2034 kan untuk masuk Piala Dunia target dari federasi. Sekarang dimajukan sampai 2026. Apakah mungkin bisa, mengingat lawan-lawan yang kita akan hadapi? Arab Saudi pernah kita kalahkan. Irak ya kita beberapa kali pertemuan terakhir memang buruk gitu. Jadi ini masih sangat tricky dan harapan itu tetap ada. Oke, tapi sebelum kita membahas bagaimana peta kekuatan dari kedua tim yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia, terlebih dahulu kita mungkin bisa mengawali dari beberapa pemain-pemain penting ya yang akan memperkuat Timnas. Kita sudah tahu nama-namanya siapa saja, tapi ada nama-nama yang mungkin memang kita akrab banget karena menjadi bagian dari perjuangan Timnas Indonesia di round 3, bahkan juga dari round 2. Tapi untuk di round 4 tidak ada ya. Ada Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Marceng, Ivar Jenner juga nggak ada. Nah, bagaimana tuh pendapat dari kalian berdua dengan ketiadaan nama-nama yang tadi gue sebutin? Ya, kalau misalnya gue melihat memang skuad yang dibawa oleh Coach Patrick Kluivert di round 4 ini kan ada beberapa perubahan ya. Kalau bisa dilihat mungkin ada nama baru seperti Mark Klok yang dipanggil kembali setelah kemarin tampil lumayan memukau ketika friendly match lawan Chinese Taipei. Dan juga mungkin Etam yang kembali menguatkan posisinya kemarin di round 3 dipanggil di 2 match terakhir kan di game week ke-9, game week ke-10. Ternyata semakin panjang karirnya dan cukup baik. Memang gua ngelihat memang yang jadi masalah adalah ternyata secara up to date salah satu kiper terbaik Indonesia, Emil Audero, harus out dari tim karena cedera betis ya ketika membela Cremonese di Serie A. Jadi itu menurut gua satu kerugian besar selain nggak dipanggilnya Ivar Jenner, Asnawi, Marcelino. Mungkin punya pandangan berbeda. Coach Patrick Kluivert juga melihat pertama gameplay yang mereka yang akan disuguhkan di round 4 nanti seperti apa. Dan melihat juga performa dari nama-nama yang nggak dipanggil sama Coach Patrick. Walaupun dari 4 nama tersebut gua lihat terutama Asnawi ya yang tampil cukup luar biasa di Port FC. Bahkan kemarin masuk Team of the Week, kalau tidak salah sudah 2 kali masuk Team of the Week di Thai League. Selama Thai League udah jalan 6 pekan, nggak jauh berbeda lah dengan Super League Indonesia. Tapi keputusan sudah diambil oleh Coach Patrick Kluivert, Alex Pastor, dan juga Denny Lanzat. Kita harus menghargai, kita harus menghormati. Tapi terlepas ketidakhadiran pemain-pemain yang tadi James sebut, plus ada beberapa nama yang cedera, gua rasa ini adalah skuad terbaik yang dibawa oleh Indonesia sih di round 4. Oke, skuad terbaik yang dibawa Indonesia. Tapi kalau dari pendapat ya Dita gimana? Ya, yang dibawa adalah nama-nama yang mungkin mayoritas reguler di kompetisi senior dan juga tier satunya ya di liga masing-masing. Jadi no wonder ini yang dipilih oleh Patrick Kluivert karena sejak awal dia bilang pemain diaspora, pemain heritage, pemain naturalisasi tidak menjamin posisinya di Timnas Indonesia karena mereka juga dipengaruhi oleh jam menit bermainnya
yang kurang di kompetisi teratas reguler gitu, dan ini yang dibuktikan oleh Patrick Kluivert dengan membawa beberapa pemain dari Super League seperti Etam, Mark Klok yang bersinar di Super League, kemudian juga Eliano, kemudian juga Nadeo, dan tadi kehilangan beberapa pemain, Marceng yang masih di stadium ya katanya ya, karena dugem kan katanya. Nggak tahu gue itu, nggak tahu gue. Nggak dipanggil karena itu katanya, kata nggak tahu. Berita yang berseliweran, cuman kurang tadi, fit, kurang valid fit. lah, kurang valid juga beritanya. Dan juga Ivar Jenner serta tadi salah satu kiper terbaik Serie A sejauh ini. Iya. Kalau Serie A mungkin saat ini yang lagi terbaik karena save-nya banyak. Ya, Emil Audero yang cedera sayang sekali pada laga melawan Inter. Anda makin benci Inter ya? Karena lawan Inter. Enggak. Jangan framing gitu lagi. Enggak. Ya, itu tadi sangat disayangkan, tapi kembali yang seperti Labib katakan bahwa kita harus memberikan kepercayaan penuh bahwa apa yang dimiliki kepercayaan dimiliki oleh Patrick Kluivert terhadap pemain serta jajaran kepelatihan Timnas Indonesia ini adalah terbaik yang bisa kita bawa untuk menghadapi round 4 dan membawa kita mungkin saja semakin mendekat ke Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Oke, jadi memang kalau kita bisa simpulkan ya, apabila squad yang dipilih untuk mengarungi 2 laga nantinya di round 4 ini adalah squad yang terbaik, dan kita patut untuk bisa memberikan kepercayaan kepada mereka, support juga pastinya dengan nama-nama yang menjadi pilihan dari Patrick Kluivert. Namun juga yang sebetulnya ini menjadi perhatian adalah, kalau menurut gue dari point of view gue, adalah bagaimana Patrick Kluivert bisa untuk memaksimalkan setiap talenta-talenta yang ada sih. Betul. Karena penting rasanya untuk bisa meng-unlock potensi yang dimiliki oleh setiap pemain, termasuk juga nama-nama yang pada akhirnya mungkin sebelumnya tidak mendapatkan panggilan atau tapi tersisihkan, tapi sekarang di era dari Patrick Kluivert mendapatkan kesempatan ya untuk bounce back. Kalau bicara nama-nama yang akhirnya bounce back kan salah satunya Beckham ya, yang hampir selama 8 game week tidak dipanggil, tapi di game week ke-9, game week ke-10 ya bisa dibilang di game week terakhir di round 3 ternyata mendapatkan panggilan dan penampilannya cukup memukau ya, walaupun nggak banyak menit play yang ia dapatkan, tapi semakin membaik ketika mendapatkan kesempatan di international break di bulan September kemarin yang ternyata tampil luar biasa. Terus juga Jordi Amat yang sempat keluar juga dari skuad Timnas Indonesia, tapi ketika kembali bermain dan mendapatkan menit play bersama Persija Jakarta, dia akhirnya mendapatkan kesempatan kembali mengisi posisi di jantung pertahanan. Kalau bicara entar main apa enggak kan itu bicara teknis ya, tapi yang penting masuk dulu ke dalam skuad, yang artinya ini kan nama-nama yang memang bisa diandalkan. Eliano Reinders juga ketika di Persib Bandung ternyata langsung tune in. Tom Hai juga demikian. Gue ngelihat pemain-pemain ini kan pemain-pemain yang memang bisa dimaksimalkan, pemain yang bisa dioptimalkan. Kita akan melihat juga bagaimana nanti approach atau pendekatan dari pelatih Coach Patrick Kluivert ketika pertandingan menghadapi Arab Saudi dan Irak, yang pastinya walaupun kedua tim tersebut sama-sama dianggap sebagai tim Asia Barat atau tim Timur Tengah, tapi punya gaya main yang berbeda dengan dua pelatih yang berbeda. Ini yang akan kita lihat. Semakin tebalnya komposisi yang kita punya, semakin tebal juga dan semakin banyak juga opsi yang bisa kita gunakan menghadapi Irak dan juga Arab Saudi nantinya. Itu menarik sih ya, kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia, dan termasuk kalau kita juga melihat di sisi kiri ya, itu kan cukup tebal sekali. Sangat tebal. Kita kemarin baru saja melihat bagaimana performance yang sangat memukau dari Dean James. Dua assist di Europa League. Dan ditambah lagi juga masih ada beberapa nama yang bisa saja menempati pos di kiri, salah satunya adalah Sen Patinama. Iya, ada Calvin Verdong juga. Verdong. Tapi kemungkinan besar Calvin Verdong mungkin ini tactically akan dimainkan lebih ke depan jadi DM ya. Mengingat bahwa sayang sekali on fire-nya Dean James kalau tidak dimaksimalkan. Iya, gua ngeliat bahkan seorang Sen Patinama yang tadi sudah disenggol atau disebut oleh James ini, ketika di Buriram dia udah pemain tier pertama. Dalam artian ketika Buriram ini kan main hampir di 5 kompetisi yang berbeda ya. Ini pokoknya big match Sen Patinama main. Sandy Walsh belum. Sandy Walsh main juga. Jadi Sandy Walsh sama Sen Patinama ini kanan kiri ini main. Bahkan kadang-kadang Sen Patinama jadi LMF. Lebih advance ya. Lebih advance ke depan. Jadi gue ngeliatin Buriram
pas lawan tim menengah ke bawah gitu, kok nggak disenpetin nama? Tapi pas kemarin Budi Ramal BG Patum, di ACL Elite, di ASEAN Club Championship, senpetin nama selalu ada. Jadi artinya ini pemain berarti udah diandalkan jadi pemain andalannya. Big game player. The Thunder, big game player. Iya. Dan yang menarik perhatian gue adalah bagaimana tercatutnya nama Mauro Zistra. Yes. Ini, CF ya? Ya, CF yang memang ya bukan layak untuk diperdebatkan sebetulnya, tapi memang dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Mauro Zistra di 2 pertandingan uji coba sebelumnya, ini nampaknya memang dia mendapatkan privilege sebetulnya. Needs a time gak sih? Iya, itu dia. Makanya ya ini privilege buat Mauro Zistra dengan pengalaman yang dia punya, dengan usia juga masih muda. Tapi kan kalau kita melihat dari beberapa nama mungkin ya yang tampil di Super League juga sebetulnya masih ada kok nama yang sebetulnya bisa saja menjanjikan. Yes. Ya sebagai pelapis, ya kan. Tapi kalau untuk Mauro Zistra, apakah ini pemanggilan yang cukup cepat atau nantinya di 2 lawan menghadapi Arab Saudi dan Irak possibility-nya dia jadi pelapis? Ya karena kalau kita lihat Ole Romani kan baru sembuh dan belum menjalani laga laga kompetitifnya gitu. Ini sangat dibutuhkan punya backup oleh Romani yang mungkin saja di laga melawan Arab Saudi di laga perdana tidak langsung diturunkan sejak menit awal. Dan dengan opsi yang ada mungkin Mauro Zistra adalah salah satu yang tadi balik lagi kalau misalnya pelatih sudah memanggil penuh pertimbangan dan juga dia melihat kebutuhan timnya, mungkin karakter yang dimiliki Mauro Zistra itu cocok untuk 4-3-3 yang dibangun oleh Patrick Kluivert. Dan gue juga melihat bahwa mungkin yang dirasakan oleh Patrick Kluivert, dia belum merasa bahwa striker-striker yang ada di Super League belum cukup siap untuk bermain di laga penting yang menentukan nasib bangsa. Mungkin gue bisa counter itu karena ada Rafael Strike, bro. Terlalu ini mas, terlalu Dewa United itu. Terlalu jauh mas, terlalu jauh. Lanjut lagi. Bukan mendiskreditkan para striker yang memang sudah baik ini di liga, tapi sekali lagi pertimbangan pelatih mungkin pertandingan internasional yang mungkin membedakan pengalaman dari pemain-pemain yang dipanggil sekarang. Oke. Hal apa yang membuat kita layak untuk percaya diri dari setiap lini ya yang dimiliki oleh Indonesia? Apakah di defense, midfield, atau depan? Karena yang gue lihat, jujur ya, melihat dari beberapa nama yang ada, sebetulnya yang mungkin menjadi advantage kita adalah kita bersyukur punya Jay Itzes. Defense kita Kevin monster Dix. sih kalau menurut gue. Gue bisa bukan jamin ya, tapi gue bisa berargumen bahwa di round 4 ini defense kita, backline kita tuh salah satu yang terbaik. Ya kalau bicara defense memang terlepas dari kita pernah dikalahkan oleh Jepang 6-0 sih, memang nama-nama seperti Jay Itzes, Justin Hapner, Rizky Ridho dan juga Jordi Amat ini salah satu defender tangguh yang dimiliki oleh Indonesia. Padahal ini belum ada Mes Hilgers juga tadi yang mungkin agak skip. Belum lagi nih fullbacknya juga kelas. Fullbacknya gitu. Ada monster. Kevin Dix, ada Sandy Walsh, dan gue ngeliat kemarin juga di beberapa match Kevin Dix di laga bersama Borussia Mönchengladbach itu nggak main sebagai right back lagi, udah jadi left center back atau nggak right center back. Karena dia main di 3 back ya? 4 back. 4 back. Di Volland main 4 back. CB berarti ikut. Berarti mainnya jadi center back. Gue ngeliat dan Kevin Dix jadi center back yang advance di Mönchengladbach kalau ball playing defender. Gue ngeliat di situ, wah ini menarik nih pelatihnya Mönchengladbach yang kemarin sebelum coach Gerardo sebelum dipecat, dia menaruh seorang Kevin Dix sebagai left center back. Tapi ketika Mönchengladbach melakukan attacking, Kevin Dix menjadi salah satu nama yang ikut maju menyerang, yang artinya ini bisa menjadi opsi tambahan buat coach Patrick Kluivert bahwa Kevin Dix walaupun tidak ditampilkan sebagai seorang fullback bisa main sebagai center back atau salah satu dari 2 center back atau salah satu dari 3 center back. Kita akan melihat nanti gimana formasi dari coach Patrick. Artinya Kevin Dix bisa tetap ikut advance maju. Yes. Kenapa tadi gue memberikan pertanyaan itu? Karena yang gue lihat
potensi yang dimiliki oleh Indonesia itu nantinya adalah dari sektor pertahanan yang menurut gua ya secara minute play pemain-pemain yang ada tuh minute play-nya luar biasa, mewah, tinggi ya. Dan ditambah lagi juga Kevin Dix yang ternyata mendapatkan rotasi secara posisi bersama dengan klubnya Borussia Mönchengladbach dan terlihat sudah mulai nyaman dengan posisinya, bahkan di 2 pertandingan uji coba kemarin kan dia main 1 pertandingan dan udah dicoba juga sebagai salah satu center back. Iya, center back untuk timnas, maka ini bisa menjadi sinyal sebetulnya harus hati-hati bagi Mads Hilgers ya. Karena Kevin Dix kalau step up di posisi anyarnya ini dia bakal menjadi duet bersama dengan Jay Itzes. Nah, ini duet yang pastinya akan mendapatkan challenge dari Arab Saudi. Duet Eropa. Betul. Tapi itu yang bikin kita percaya diri kan, karena lawan kita Arab dan juga Irak, dan ingat kita takluk dengan skor yang cukup telak atas Australia dan Jepang. Iya, kalau gua ngeliat kalau bicara center back ini kan memang nggak ada masalah ya. Gua ngeliat juga nama-nama yang tadi gua udah bahas ini nama-nama yang sangat bisa diandalkan oleh Coach Patrick Kluivert. Tapi yang menarik lagi adalah kita akan melihat bagaimana lini tengah yang akan digawangi oleh Tom Hai ataupun Kelvin Verdong yang mungkin nanti bisa mengisi DMF atau nama seperti Joey Pelupesi. Gimana sekuat apa bisa menjadi filter utama? Karena central midfielder dan defensive midfielder Indonesia ini kadang-kadang suka kecolongan, dalam artian bisa menjadi titik pertama ketika tim lawan membangun serangan. Ketika kedua pemain ini lagi asik membantu serangan dan ada counter attack, ada transisi negatif ke positif dari tim lawan, gua rasa dua pemain ini akan mendapatkan challenge yang besar banget. Kita tahu Arab Saudi dan Irak kalau udah main fisikal ini kecepatan dan juga body balance-nya nih berbahaya banget. Kita kalau mau nanti kita breakdown deh pemain Arab yang akan kita hadapin di laga perdana, ini nama-nama yang punya kecepatan semua. Kita akan melihat sekuat apa 2 DMF ini menjadi filter untuk lini pertahanan. Sebelum kita breakdance nanti ya. Breakdown. Sorry. Apa sih yang ini sebagai pengingat juga kepada sobat penggibah ya. Apa yang masih menjadi weakness dari timnas kita berkaca dari 2 pertandingan uji coba kemarin dan ditambah lagi juga beberapa hasil yang ada di persaingan round 3 tapi di era Patrick Kluivert nih. Apa sih yang masih jadi weakness, dan besar harapan dari kita semua adalah weakness itu sangat diminimalisir nantinya di saat menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Kalau yang gue lihat dari beberapa pertandingan tadi, mungkin menyambung juga apa yang disampaikan Labib adalah transisi negatif kita. Transisi positif ke negatif dari menyerang ke bertahan. Karena ketika kita mendapatkan counter atau mendapatkan serangan balasan gitu, shape pertahanan kita tuh sering rusak, sering nggak bisa balik lagi dalam kondisi terbaik idealnya gitu. Pemain-pemain tuh mismatch. Ya, pemain kadang bisa jadi pemain yang tadinya di sayap jadi ke center back, yang artinya akan ada duel dengan striker lawan yang mungkin saja kalah gitu. Kemudian juga ketika kita kalau shape pertahanan jelek itu bisa saja jebakan offside itu tidak akan berjalan gitu, dan ini yang terlihat. Kemudian juga tadi menyinggung bagaimana peran dari DMF dan juga central midfielder yang menjadi focal point filter utama dari pertahanan kita. Ini masih belum maksimal ketika mendapat serangan balik, dan selain itu juga bukan cuman belum bisa jadi filter utama, tapi juga belum bisa mengalirkan bola dari belakang ke depan, menjadi penjembatan antara lini belakang ke lini depan ketika kita melakukan build up dari belakang. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Patrick Kluivert, mengingat juga di pertandingan yang mana kita dibantai oleh Jepang dan juga Australia, kita creative chances-nya juga minim. Kita sulit untuk masuk ke final third mereka dan sering melakukan direct ball yang mana meninggalkan oleh Romani sendiri. Nah, ketika kita minim support di area depan, oleh Romani akan hilang bola dengan sendirinya gitu. Apalagi oleh Romani sekarang bukan oleh Romani yang di beberapa pertandingan sebelumnya, dia belum fit 100%. Jadi PR-nya cukup banyak, terutama bagaimana kita bisa tadi memperbaiki transisi negatif kita dan juga bagaimana kita masuk ke area pertahanan lawan. Karena sekali lagi ini do or die, mau nggak mau laga yang seperti knockout, bukan seperti grup lagi gitu yang kita bisa balas di GBK gitu. Ini mau tidak mau ya sudah, kita jadi jati diri bangsa kita sendiri, menyerang kalau memang mau menyerang, karena mau nggak mau
gol yang harus dicari. Oke, 2 match yang rasanya seperti final tentunya untuk timnas Indonesia nanti. Betul. Dan kesiapan dari setiap pemain dengan atribut yang mereka miliki. Kita betul-betul sangat menanti ya semua pemain-pemain timnas kita, apalagi yang nantinya akan dipercayai untuk bisa memulai dari babak pertama. Ini bisa langsung memberikan impresi yang memuaskan. Dan ada satu nama yang gue juga pengen bahas di sini, Stefano Lillipali. Nah, ini Stefano Lillipali yang ternyata beberapa waktu yang lalu gue sempat baca menimbulkan pro dan kontra sebetulnya banyak, pasti. dengan pemanggilan Stefano Lillipali. Kalau dari yang gua nilai nggak ada salahnya untuk Lillipali mendapatkan panggilan dan betul layak kalau menurut gua gitu, karena dia cukup konsisten di usianya yang memang sudah tidak muda dan bisa saja menjadi opsi. Kartu as bagi Patrick Kluivert. Iya, kemarin kan ada beberapa juga pakar yang mengatakan bahwa harusnya nggak usah bawa Lillipali lagi. Terus Lillipali digantikan nama yang lebih segar lagi. Kalau menurut gua pribadi sih itu kan pandangan orang berbeda-beda ya. Tapi gue yang mengikuti Lillipali sejak dia datang di musim 2017 bersama Bali United tuh hampir di setiap musim penampilannya konsisten. Ini gue selalu bilang Mr. Konsisten itu Lillipali. Mr. Konsisten. Bahkan setelah melewati usia 30 tahun dia ada 1 apa 2 musim dia double digit gol dan asisnya. Itu kan nunjukin bahwa etos kerjanya dia, kemampuan dia bermain, dan ketika dia disiapkan sebagai frontman di suatu tim, dia udah siap untuk menghadapi lawan-lawannya. Dan ketika kemarin di musim ini bersama Dewa United, dia juga yang tadinya sebagai pemain pengganti tapi pelan-pelan udah mulai mendapatkan kembali posisi inti. Gua ngelihat ini berarti artinya ada kualitas yang bisa ditawarkan oleh Lillipali. Dan juga gua ngelihat kemarin pas lagi international break menghadapi Chinese Taipei ya, Lebanon bahkan Lillipali ini menjadi nama yang memiliki chance created cukup banyak. Ini kan paling yang menjadi perbaikan adalah kalau kita bicara tadi tambahan weakness adalah efektivitas dan efisiensi di lini depan ya. Ketika kita mendapatkan peluang ini, kita seringkali membuang peluang emas. Di laga do or die melawan Arab dan juga Irak, kita udah jangankan peluang yang angkanya atau XG-nya gede gitu. XG-nya gede yang probabilitas golnya di atas 90%. Yang probabilitasnya 50% aja harus kita maksimalin jadi gol. Dan Lillipali bisa menjadi opsi tambahan untuk lini depan Indonesia. Mungkin Lillipali akan menjadi super sub. Usia memang nggak bohong ya 35 tahun, tapi ketika Lillipali mungkin disiapkan di 30 menit atau 25 menit terakhir babak kedua, Lillipali bisa menjadi pembeda buat timnas Indonesia. Oke. Kalau gue lihat juga Stefano Lillipali tadi selain dia konsisten, tadi yang perlu di-highlight adalah setiap dia bermain dimanapun dia berada, work rate-nya itu yang luar biasa ya. Mahal sih. Iya, mahal banget itu. Iya, work rate-nya tuh benar-benar dia bisa berlari dengan usianya yang seperti sekarang bisa berlari hampir 90 menit gitu. Dan selain itu juga dia adalah tipikal pemain yang clutch player. Pemain yang ketika dibutuhkan gol dia bisa datang untuk memberikan solusi. Kita ingat waktu Asian Games juga dia lakukan itu di Indonesia gitu untuk tim Indonesia. Dan ini membuktikan juga bahwa di ruang ganti pun dengan usianya yang sekarang, abang-abangan Belanda sih dibutuhin. Karena abang-abangan Indonesia udah misalnya kita belum punya, kita mayoritas pemain bisa berbahasa Belanda, asli orang Belanda, ya butuh abang-abangan Belanda. Siapa coba abang-abangan Belanda yang paling tua? Ya Stefano Lillipali. Selain Mark Klok ya? Iya, selain Mark Klok, abang-abangan Belanda bukan cuman Belanda, Maluku pula gitu. Jadi Indonesia dan Belandanya kental sekali dan mungkin selain opsi di lini depan, dia bisa menjadi salah satu leader di ruang ganti. Bisa jadi bridge ya. Karena memang yang penting itu adalah bagaimana dari timnas senior kita bisa menilai dan juga melihat pemain-pemain mana yang bisa menjadi tuntunan ya. Sebetulnya, apalagi dengan ada nama-nama muda di situ, ya salah satunya adalah Rizky Ridho yang sudah mulai step up secara level. Dan locker room pastinya akan sangat punya pengaruh besar dengan performance dari timnas Indonesia nanti. Oke, bicara soal setup nanti yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert. Ya, ada beberapa formasi memang sudah dicoba. Tapi
seberapa efektifkah? Itu kan yang masih menjadi pertanyaan dari timnas kita. Namun kalau bicara soal formasi, tepat atau tidak dengan format 3 back atau format 4 back buat timnas menghadapi Saudi Arabia untuk match day pertama nanti? Iya, kalau gue sih ngeliatnya pertama lawan Saudi Arabia ini harus lihat juga pendekatan dari coach Patrick Kluivert. Kita tahu pasti Saudi Arabia yang main di kandang sendiri akan bermain lebih menyerang, itu udah pasti banget. Ditambah Saudi Arabia punya motivasi di round 3 gue nggak dapet 3 poin dari Indonesia di 2 laga. Nggak pernah menang. Pasti pengen revenge juga. Dan di laga yang sekrusial ini, gua rasa Saudi akan main dengan inisiatif serangan lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Menurut gua menghadapi Saudi Arabia di laga pertama round 4 lebih baik main pragmatis. Gua lebih sepakat main 3 back. Tapi even main 4 back, coba buat overload di lini tengah dulu. Jangan terlalu bermain bukan gegabah ya, jangan terlalu ambisius untuk mencetak gol. Gua kemarin kenapa kayaknya cocok kalau main 4 back, winger kanannya atau right midfielder itu Yakob Sayuri. Karena Yakob Sayuri punya kemampuan track back untuk bantu pertahanan. Begitu juga left midfielder punya Ragnar Orad-Mangun yang work rate-nya tinggi, yang juga bisa bantu pertahanan juga. Jadi menurut gua akan lebih bijak coach Patrick Kluivert nggak ngambil inisiatif serangan, tapi lebih main nunggu, main pragmatis. Ketika ada kesempatan melakukan counter attack dari negatif ke positif, itu pasti ada kesempatan. Dan dengan kecepatan yang dimiliki Ragnar, Yakob, dan di babak kedua mungkin bisa mainin Miliano, menurut gue itu akan menjadi sesuatu yang lebih rasional, lebih masuk akal menghadapi tuan rumah Arab Saudi dengan skuad terbaik asuhan Hervé Renard. Ya, bahkan ada Miliano yang menjadi debutan nantinya untuk di timnas senior. Dan potensial loh. Round 4. Potensial juga ya, secara sinar atau sparkling dari Miliano juga udah kelihatan di 2 uji coba sebelumnya. Mudah-mudahan Prince Depok bisa kasih terbaik jadi rival strike ya. Nggak Rafael Strike lagi James ya? Nggak. Apa itu? Jadi pegang perkusi kayaknya besok buat temen-temennya ya di Arab. Oke. Bikin rame itu. Yoi, kita breakdown untuk Arab Saudi. Wah, seru. Ya, karena ini menarik banget. Yang pertama adalah kalau gua lihat ada ambisi yang akan coba untuk dipertaruhkan oleh Hervé Renard. Karena pelatih yang satu ini adalah pelatih yang juga punya jasa bagi The Green Falcons. Menang lawan Argentina. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana Hervé Renard ini punya prestasi adalah untuk membawa Arab Saudi ke Piala Dunia. Dan ini dia akan mencoba untuk mengulangi lagi sebetulnya di round 4 dengan kapasitas pemain-pemain yang menurut gua sekali lagi Arab Saudi itu lagi kritis, bro. Betul. Karena di Saudi Pro League kan rata-rata pemainnya Eropa semua ya. Dan ini juga sempat dikeluhkan oleh Roberto Mancini. Dan gua rasa juga sebetulnya Hervé Renard ya dia udah hafal. Karena dia udah hafal dengan pemain-pemainnya, itu yang menjadi advantage. Tapi untuk nanti menghadapi Indonesia akan ada sesuatu yang coba untuk ditunjukkan dan diperjuangkan oleh seorang Hervé Renard. Bagaimana pendapat dari Labib melihat preparation dari Arab Saudi, pemain-pemain kunci yang patut untuk diwaspadai? Ya, kalau gua ngelihat sebenarnya di musim 2024-2025 di Saudi Pro League itu memang mereka banyak mendatangkan pemain-pemain Eropa yang masih seger, masih prime-nya gitu. Terus yang menarik itu kan kesempatan besar yang akhirnya kita bisa dapat 4 poin ya ketika 2 laga menghadapi mereka di round 3. Ketika nama-nama yang biasa menjadi andalan timnya seperti Salim Al-Dawsari, Muhammad Kanong itu biasa menjadi pemain utama di timnya, ternyata harus tergeser dengan nama-nama Eropa yang lagi peak-peaknya, lagi prime-prime-nya. Dan yang menarik mungkin saat ini gue ngeliat federasi mungkin memberikan surat ya kepada klub-klub agar mungkin ada aturan bahwa coba pemain berpaspor Arab Saudi dipasang lagi, karena gue ngeliat Saudi Pro League kan juga sama ya, sama Super League Indonesia baru menjalankan belum nyampe 10 pekan gitu. Dan gue ngeliat nama-nama seperti Firas, sang striker Salim Al-Dawsari itu udah mulai main lagi. Bahkan Salim Al-Dawsari bersama Al Hilal, asuhan pelatih Simone Inzaghi ya, udah main 4 kali ngasih 3 assist. Betul tadi James bilang bahwa Arab sempat kritis, tapi gue ngelihat di awal musim 2025-2026 nama-nama yang kemarin nggak perform karena nggak dapatkan minute play, sekarang udah mulai dapetin minute play lagi. Cuma mungkin
peaknya nggak ketika mereka di Piala Dunia 2022. Oh, iya. Ini Of course. mereka juga lagi transisi juga nih karena yang tadinya dapat minute play terus di musim 24-25 minute play berkurang. Sekarang di awal musim 2025-2026 nama-nama yang tadi kita sebut seperti Vira, Salim Aldosari, Muhammad Kano. Ya, ini udah mulai main lagi. Aiman Hussein bahkan di klubnya Ronaldo Al Nassr itu udah mulai jadi cadang pemain pengganti super sub. Ini 4 nama yang menurut gua harus diwaspadai oleh tim nasional Indonesia. Nama-nama yang dulu menjadi andalan sempat drop tapi di awal musim 25-26 mulai dapetin kesempatan lagi dan Hervé Renard udah paham nih main 4 pemain ini. Hervé Renard dengan rock and roll football kok di Eropa ini mirip-mirip Jurgen Klopp. Rock and roll, gegenpressing. Mirip banget sama Jurgen Klopp cara mainnya. High press ya. High press dan tadi gue bilang dengan high press yang ditampilkan Hervé Renard akan lebih masuk akal Indonesia main nunggu. Dan ini akan ada pertarungan fisikal udah pasti di lini tengah. Iya, tidak perlu main indah lah ya. Nggak perlu main indah, 3 poin yang penting. Yang penting 3 poin, 3 poin. nggak perlu untuk cetak 2-3 gol. Yang penting Kita nggak kebobolan dan kita golin 1. Oke, ini duel kunci nih ya, tactical match up untuk nantinya timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di lini tengah. Di sini gue mencatat ada Tom Hai yang tentunya akan berhadapan langsung dengan Al Malki. Al Malki bagus juga. Ya, ini salah satu pemain yang juga Bajai cukup dia set up. dulu. Melki. Iya. Al Malki. Bahkan tadi di Arab Saudi tadi Habib sebut ya, Aiman harus hati-hati karena dia komunikatif banget. Iya benar, takut dari Kompas dulu. Gue tahu lu mau ke situ. Gue tahu Dia kerja di sana dulu, Iya, tapi kan nggak sekarang. Saya tahu kamu Sekarang di kebun komunikatif. siri. Saya udah tahu. Oke, nah kemudian di lini sayap nih ada Yakob Sayuri ataupun juga Gavin Dix yang akan berhadapan dengan kecepatan dari Al Dawsari. Iya. Ya, ini pemain yang makin tua makin jadi ya, Wih, sebetulnya. 34 tahun ya. Betul. Apalagi di bawah Simone Inzaghi pasti Al Nassr. Iya, adjustment-nya akan berbeda di Al Hilal. Al Hilal pun Al Nassr. Ini pemain yang biasanya disuplai sama Sergej Milinkovic-Savic. Wih, SMS. Portugal siapa? Ruben Neves. Ruben Neves. Ya. Ini pasti akan membawa segudang pengalamannya dia, apalagi dia pernah cetak gol ke gawang Dibu Martinez. Ya. Jadi gua rasa sih ini pemain Yang cantik itu kan golnya, Golnya yang indah. pressing iya ya. pressing bener Iya, ke tiang jauh. Ya. Itu sih. Nah, harus hati-hati tuh sama momen-momen clutch kayak gitu tuh Indonesia. Nadeo mah. Oh iya, Nadeo. Udah biasa. GK berarti pilihannya Nadeo. Nadeo. Kalau gua karena lagi on form banget. Cuma kebobolan berapa dia? 3 gol. 3 gol dari 7 game, gila sih Nadeo. Iya. Top. Nah, kemudian juga yang pastinya patut untuk betul-betul diwaspadai itu adalah bagaimana di bola-bola mati ya. Ya, Arab Saudi. Sami Al Jaber. Udah nggak ada, Oh, udah nggak ada. nggak ada. Udah nggak ada. Bola-bola juga. mati dulu Iya, kan ngerti dia. Dia sundulannya emang tajam banget. Tapi mohon maaf, ini 2002 itu 2002 Samuel Jaber. Lama itu ya. Gua dapet tempelan kulkas dulu Sami Al Jaber. Pasti. Tapi di sini dicatat ya apabila kan set piece battle karena Arab Saudi ini punya keunggulan dari tinggi badan. Iya, betul. Oh, setuju. betul. Ya. Tapi kan Indonesia juga sih. Kita nggak boleh lagi loh pakai udah kata-kata benar. Iya, fisik. setuju. Udah Kayak nggak boleh. Kita kalah dari pemain Timur Tengah dengan tinggi badan. Kalau gede badan mungkin kita Timur Tengah gede-gede. Cuma kalau tinggi badan, Kevin Dix 186, JIZ 190, even Rizky Ridho yang orang Surabaya 185. Ya, itu. Cuman kalah subur doang kita brewok sama Nah, itu kalah Arab. subur. Iya, doang. Gue boleh lah ya. Boleh, lu boleh Boleh. Arab. Bisa nih Habib ya. Kayaknya kalau misalkan di imigrasi cek udah Lewat, namanya juga Labib. Dah. Iya. Bener, enak kan. Marganya Sadat kan di sana. Udah kejauhan tuh, Pak. Udah kejauhan. Kalau gue sih takut ya menyebutkan nama-nama pemain Arab Saudi, takut dikira penistaan agama. Gitu. Oh, bukan surat tuh, bukan surat ya. Gue inget tuh pas Piala Dunia 2002 tuh Salim Aldosari, amin. Amin. Ya. Pas pemain-pemainnya dibaca line up-nya, supporternya teriak amin. Padahal gitu. bacain nama pemain ya, bukan nama-nama surat. Aduh, gue juga ngeri lagi nanti Iya, makanya, nanti makanya dikira kita penistaan ngomongin, agama. kita fokus ke timnas Indonesia aja. Tapi kalau bisa dibilang bahwa di Arab Saudi ini dengan pelatihnya Harvey Elliott ini, Hervé Renard. Bukan dong. Iya, Sorry. Renard. Harvey Renard Iya. benar-benar mengandalkan tadi physical dan konsistensi tenaga 90 menit karena pressing itu nggak bisa main setengah-setengah karena kalau setengah-setengah namanya press doang kan nggak ada ing-nya. Iya. Gue press doang ya. Iya. Kalau setengah-setengah Press yang laminating. Laminating dan dikeluarin Americano nanti. Iya. dan memang kecepatan jadi kunci dari para pemain Arab Saudi itu sendiri. Tapi kita juga punya pemain-pemain berpengalaman yang bisa mengantisipasi itu. Kuncinya adalah
overload bukan cuman di lini belakang tapi juga lini tengah. Bagaimana lebih baik kalau memang Patrick Kluivert bermain lebih menunggu, pasang 2 DMF di lini tengah. Double pivot. Iya, Joel Pelopessi dan juga Calvin Verdong untuk mengamankan lini tengah. Karena Calvin Verdong bisa melakukan progresi bola ke depan karena umpan crossing dan long ball-nya cukup baik. Nah, tinggal di depan sekali lagi masalahnya adalah kita tuh udah jarang masuk final third. Kita udah jarang menciptakan peluang. Kalau ada peluang ya cetak gol gitu. At least akurasinya yang benar-benar harus dijaga. Iya, sebenarnya dengan kita main overload, tadi gue sepakat banget dari awal bilang overload ya. Kita juga punya pemain-pemain yang mentalitasnya itu nggak hanya menyerang tapi bagus bertahannya juga. Kayak tadi Jakob Sayuri, Yance Sayuri, itu Kevin Dix juga bagus, naik turunnya kita bicara. Orang Temanggung juga. Orang Temanggung ya, kayak bagus, dia naik turunnya juga kuat. Jadi Liv juga bagus naik turunnya. Bukan yang itu dong, bukan Liv. Dari Svedia Citos tuh, ada merek Citos yang bagus tuh. Terus lanjut ya. Gue ngeliat ketika main overload di belakang dan di tengah, dan dengan punya pemain-pemain yang kuat ketika bertahan, disiplin ketika bertahan, dan juga aktif, rajin juga membantu serangan. Gue rasa pemain-pemain yang kuat naik turun akan menjadi pilihan utama sih. Selain Jakob Sayuri, Kevin Dix Bakarbesi, pasti. Dan James juga luar biasa ya. Ini gue ngeliat sosok Dan James ketika di Go Ahead Eagles, apalagi main di Europa League nih, semakin sering ke expose ya. Sering banget ke highlight gitu. Dan gue ngeliat ternyata nggak hanya level yang nggak di Liga Belanda aja, ketika main di kompetisi antar klub Eropa, dia juga cukup perform. Sama ketika Calvin Verdong yang tadinya sempat diragukan di Lille kan. Ini lawannya pemain-pemain luar biasa. Roma loh, lawan Roma dia. Kemarin tiba-tiba lawan Roma dia line up, dan beberapa di Laga Ligue 1 dia juga main DMF ya. Main DMF dan LCB atau LB gitu. Gue liat, wah Calvin Verdong benar-benar tahu ya cara main di Eropa, cara main pintar, cara main simpel. Itu beruntung kemarin tuh PSG Calvin Verdong gak main tuh. Kalau Calvin Verdong main mah sama aja seri. Ya udah bagus, seri bagus. PSG ya. Ya gue lihat sih ini tinggal kepintaran dari coach Patrick Kluivert saja menurunkan komposisi terbaik. Apa tadi tinggal apa? Kepintaran dari coach Patrick Kluivert dalam menurunkan pemain-pemain terbaiknya, siapa yang bisa perform sejak awal. Yes. Saya sepakat banget, kepintaran dari Patrick Kluivert ini yang nanti kita akan nantikan, karena jika berhasil untuk bisa membawa timnas ke Amerika ya, itu akan tentunya ya. Round 5 juga, kalau kita ke round 5 juga di Amerika mainnya tuh Bang. Oh iya juga sih Bang ya. Iya. Ya harus spesifik, doa tuh harus spesifik. Main di Piala Dunia 2026. Nah, gue sepakat. Soalnya kemarin pas yang Olimpiade, ayo kita main di Perancis. Kita main di Perancis lawan Guinea. Iya benar. Bener itu kita. Oke, kita main di Amerika tapi di Piala Dunia 2026. Ya boleh lah, Amerika, Meksiko, Kanada boleh. Ya apa yang mana Meksiko, ya. Kanada ya. Karena pastinya hasil yang didapatkan oleh Patrick Kluivert nantinya akan mempercantik CV-nya ya. Oh iya jelas. Iya dong. Lawan Arab. Iya benar dong. Iya dong. Karena itu nanti ya pastinya hasil Jepang dan Australia akan dilupakan. Oh jelas. Gitu. Jadi ini chance nih untuk Patrick Kluivert. Dan tolong jangan sebelum pertandingan jangan ada yang masuk ke ruang ganti dulu. Oh iya. Biarkan fokus dulu, jangan ada yang masuk dulu lah selain tim jajaran kepelatihan dan pemain ya. Betul. Ditambah juga sudah banyak supporter yang berangkat dari Jakarta umroh ke Jeddah. Umroh dulu. Umroh dulu. Speak-speaknya umroh. Iya. Umroh ya. Umroh dulu, tapi di 4 hari terakhir fokus nonton bola. Iya. Ya kan nggak apa-apa, itu bagus tuh. Bagus. Karena harus balance. Ya. Betul. Mendoakan dan insya Allah amin menjadi kenyataan nanti amin. Masya Allah, tabarakallah bro. Kamu nggak kesana kan, kamu James kan? Aku nggak bisa kesana. Kamu nggak ada DN-nya ya? Dan James. Aduh, aku pengen dia lebih ke Kokolomel belakangnya. Iya. Pengen ganti nama sebetulnya kan kalau kesana. Kamu ya? Saya pengen di depannya ada M ya. M. Iya. M aja. M James gitu. M James. Ya. M aja. Ya nggak usah ditebelin lah ya. Takut saya nanti malah. Markus. Iya. Markus bisa. Markus James. Iya. Kan M yang terang bro. Masa Markus harus Rirson. Terang itu nanti. Oke. Dan pastinya untuk faktor dari Indonesia
nantinya menghadapi Arab Saudi yang bisa mensukseskan langkah dari Patrick Kluivert adalah bagaimana bisa untuk menjaga shape pertahanan. Betul. Itu penting banget. Kemudian juga second ball. Yes, Kita seringkali kehilangan bola karena second ball kita masih kurang positif di sana. Transisi cepat. Yap, itu penting. Bagaimana pemain-pemain bisa seperti lift ya, naik turunnya. Turun, betul. Bagus, nggak Bagus. konslet ya. Dan ketika mendapatkan peluang pastinya efisiensi. Nah, itu itu. Efektivitas. Iya. kunci pastinya efektivitas Kita di sektor serang. melawan tim-tim besar seperti lawan Australia, lawan Jepang di GBK itu selalu punya 2 peluang emas. Iya, dan di awal-awal biasanya. Dan di awal-awal bener, Ya. pas lawan Jepang di GBK, Ragnar Oratmangun ketika laga belum 5 menit. Lawan Australia di Penalti. penalti kita dapat menit Kevin 7 Dix. atau menit 8. Tapi Kevin Tapi Dix sebelumnya kan- sundulan dulu tuh, sundulan JIZ. JIZ itu artinya kita selalu punya fase di mana kita bisa mengejutkan tim lawan. Karena kalau kita bisa cetak gol lebih awal, mau nggak mau Arab Saudi bakal keluar menyerang dan itu Bukan keluar stadion ya? Bukan. Kalau keluar stadion dia jadi WO. kecuali kalau maghrib di sana mungkin dia ada jamaah bersama dulu di situ. Dan ya tadi keluar menyerang dan itu menjadi banyak rongga kosong di belakang yang bisa kita manfaatkan. Nah. Iya, kalau keluar stadion kan lempar jumroh nanti ya. Jadi WO itu ya. Betul. Oke, sekarang langsung aja sebelum kita bermain games, prediksi dong ini untuk berat. untuk Tapi Dita dan Dita Labib. udah punya prediksi duluan tadi. Dia Bentar udah ini ngomong. kita mulai prediksi dari starting line up Indonesia. Oke, starting line up. Kalau nggak gabungin aja starting line up ya biar cepet ya. Boleh. Atau satu-satu. Bareng aja. Bareng Kita aja. bareng formasi ya. berapa dulu? Apa? 4-2-3-1 ya? 4-2-3-1. 4-2-3-1. Oke, udah kita mulai. bertiga ya. Double Iya, pivot ya. oke. Double pivot. 4-2-3-1. Gua juga 4-2-3-1. GK Nadeo ya. Nadeo. GK Nadeo. Lo? Kalau gua sebetulnya Martin Pas. Samsidar. Udah nggak main Bukan Samsidar. dong, Bukan. Rodi Tri Prasdanto. Nggak ada. Gali Prasetyo. Iya. Dian Agus Prasetyo. Dian Agus kali. Dian Gali Agus. Sudaryono. Gali Sudaryono. Dia Gabungan ya. DAP baru. Iya. Nadeo. Nadeo. RB. RB. Kevin Dix, Bakar Besi. Bakar Besi bagus. Kevin Dix sudah. RB. Kalau gua Sandy Walsh gua. Oi. Oh, lo mau taruh di CB ya? Iya, Kevin Dix gua mau duetin sama JIZ. Masuk akal sih. Masuk Bisa. akal, tapi gua sih lebih ke kanan karena di tengah udah ada Rizky Ridho dan JIZ. Nah, Kalau gue sih milihnya RB-nya Kevin Dix. Ya, RB Oke. Kevin Dix. Karena di timnas dia belum nyoba main di center kecuali kemarin lagi uji coba doang international break. RB-nya Kevin Dix. RB Kevin Dix oke. Oke, double pair center back JIZ Rizky Ridho. Rizky udah pasti itu ya. Iya. Left-nya Dean James gua. Left back Jim James. Gua sih Alexander Pulalu. Iya. Kenapa Dean nggak James? Ihsan Ali? Jangan Kenapa nggak Ihsan dong. Ali? Dean James. Iya, Dan James ya. Dan James ya. Oke, berarti Lagi dulu. kita bergeser ke tengah Double pivot. double pivotnya Joel Pelupesi. Joy sama Verdong. Kelvin. Ya. Verdong ya. Ya. Iya Verdong. Verdong main tapi lebih mobile ya. PLPS bener-bener breaker. Verdong tapi di sampingnya ada kakaknya kan yang MMA. Iya gue tahu lagi. Pukul Gua dipukul. tahu, dia gue kalau- tahu lagi itu. Gue tahu lagi. Ya Pelupesi sama Verdong. Verdong. Wih. Iya, oke. Itu Jadi keren tuh. dua-duanya Itu format yang oke itu sebetulnya. Ball winner sih itu. Ya, ball ball winner. winner banget. Iya, iya. Seharusnya ini bisa jadi opsi yang optimal ya. Sangat. Buat Indonesia nanti ya. Mudah-mudahan ketika dia tayang Patrick Kluivert bisa lihat Iya, tipis-tipis ya. please banget sih ini dua double pivot ini bagus nih. Iya, double menir, Pelupesi double dan menir. juga Pak Menir tolong. RMF siapa RMF? Depannya dulu IMF. IMF. Gua Ricky Kambuaya. Gue Kambuaya gue. Butuh kakak Ricky kan wah gitu Dia hajar. selain dia pintar, visioner pemainnya, dia juga nggak takut untuk duel. Tapi ini harapan apa prediksi? Kalau prediksi kayaknya kecil ya kemungkinan bukan dia deh. Ricky Prediksi main di kita. kedua ya, Iya, main feeling gue. bisa Lili Pali sih main. Kalau gua Egi sih depan. Wah, masuk akal sih. Belakang striker Egi. Bisa. Bisa. Yang lagi ngebongkar sih bisa. Iya, perlu satu pemain kayak model-model ini ya, yang bisa ngacak-ngacak kan, satu dua pemain. On the ball-nya bagus lah. Off the ball juga bagus. Off the ball juga bagus. Iya, kayaknya Egi sih. Egi ya, IMF Egi Tapi ya. kalau kepengenan Ricky, kakak Ricky, karena kakak Ricky selain pintar Secara fisik berani dia bagus. untuk duel. Iya. Ya, oke. Oke, RMF gue Yakob duluan gue. Ya Yakob sih. Go Yakob. Yakob duluan. Kiri Orat Mangun berarti. Kiri Ragnar orang Ragnar Mangun. Ya kiri Ragnar Orat. Nah, strikernya nih. Kemungkinan kalau gue ya ngelihat oleh Strikernya. gue kayaknya Ramadan Sananta dulu. Lu Ramadan. Ramadan Sananta high price-nya bagus banget. Gua ini mungkin unpopular ya. Kalau nggak Vano Lillipali, Eliano. Kalau gua
lebih fluid, lebih punya work rate. Tapi nama pertama masuk akal. Vano sih. Vano main ini ya, false nine. Main false nine masuk akal. Kalau gua ya sih, kalau harapan ya, kalau gua boleh berharap, Vano Dipali main sejak awal, tapi dia bukan sebagai target man di situ, tapi striker lubang dia. Kalau gua kenapa Ramadan Sananta ketika oleh Romani lelah, pasti yang ditampilkan oleh Coach Patrick Ramadan Sananta. Template-nya gitu kan. Template-nya seperti itu. Jadi ketika Ole mungkin belum dalam kondisi fit 100%, mungkin Sananta, tapi kan harapan kita Ole main dari awal ya. Iya, cuman kecil susah lah sulit. karena daripada kambuh lagi. Iya, karena masih ada laga kedua kan. Iya. Jadi siapa? Vano. Enggak terserah kalian. Gue sih Ramadan Sananta kalau gue. Ramadan tiba. Gue Vano Dipali gue. Karena kalau Ramadan nggak enak, udah ngomong di kampungnya kalau dia mau lawan Messi. Iya, waktu itu ya. Padahal Messi nggak datang. Iya. Lawannya Julian Alvarez. Terus dia nggak kepanggil. Nggak kepanggil juga lagi itu. Iya. Kalau gue sih Vano. Kan gue dari awal Vano. Iya, gue Vano. Oke, berarti Vano ya. Vano, Stefano Lillipali. 2 lawan 1. Arab Vano Saudi. nggak apa-apa. Bisa main false nine. False nine. Jadi fluid, tengahnya ganti-ganti bertiga. Iya. Egy juga bisa kadang ke depan. Bisa banget. Wah, karena kan itu yang sering kita lihat. Egy bisa ke kanan, ntar ke kiri. Ini cair banget sih. Cair banget. Ini striker Indonesia benar-benar mobilitas tinggi semua ini. Wah, menarik ya. Berarti kalau ulang ya, Nadeo. Ya. RB-nya Kevin Dix. Double CB-nya Jaize sama Rizky Ridho. LB-nya Dean James. Double pivotnya Kelvin Verdong dan juga Joy Perpesi. RMF-nya Yakob. AMF-nya Egy. LMF-nya Ragnar. CF-nya Vano Dipali. Ini adalah harapan kami, tapi semua balik lagi ke Patrick Kluivert, dan apapun yang diturunkan nanti, ya itu pasti kita support, dan ini udah pertimbangan tim staff kepelatihannya juga, dan pasti melihat kondisi pemain dan kondisi latihan terakhir pasti. Iya, kita apresiasi. Dan tetap kita harus menaruh ruang ikhlas di hati kita. Betul, karena ini tuh sudah jauh dari ekspektasi kita. Stop head comment ke pemain apapun hasilnya. Ya, Jadi pemain juga pengen menang tuh pengen dapat tiket Piala Dunia. Gak ada satu pemain pun yang gak pengen menang dalam pertandingan. Namanya atlet tuh punya sisi kompetitifnya gitu. Pasti. Ya. Apalagi bawa negara. Jadi jangan sekali-sekali head comment. Udah normalisasi aja kalau mereka sudah berjuang gitu. Apapun hasilnya, ini udah jauh dari ekspektasi kita. Yes, tadi yang disampaikan oleh Dita memang betul adanya key message untuk di episode kali ini. Ya, dari apa yang kita bahas, pastinya akan kembali lagi hasil di lapangan, kita nggak akan pernah tahu nantinya seperti apa. Namun semuanya itu dikembalikan lagi dengan bagaimana banyak yang terlibat ya, non teknis, teknis. Kita pastinya berharap agar para pemain bisa menunjukkan level yang betul-betul diharapkan oleh semua pecinta sepak bola Indonesia. Tapi ingat aja kalau seandainya kita ternyata masih jauh dari apa yang kita harapkan nanti, jangan pernah untuk mencerca, jangan pernah untuk menjatuhkan pemain. Geruduk kantor AFC aja. Betul. Kenapa tuan rumahnya dipilih setelah udah tahu ada tim yang lolos nih? Dan ditambah ya, wasitnya Kuwait. Timur Tengah juga. Nah itu dia, ya kan, karena pasti ada banyak faktor dalam satu pertandingan, baik teknis dan juga non teknis begitu. Ya harapannya faktornya cuma satu. Iya. Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Kasih sayang. Benar. Iya, benar. Oke, semangat untuk Timnas Indonesia. Semangat untuk Bapak Patrick Kluivert. Ada pesan buat Pak Patrick Kluivert? Lakukan yang terbaik buat Timnas Indonesia. Keren. Ingar sosung tulodo, Dio bangun karso, tuturi handayani, Pak. Ya, Pak Patrick itu. Pak Patrick tahu lah, karena itu kan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yang mana juga temennya Dowes Dekker. Oh iya. Wah, terima kasih ya, mengingatkan kita semua loh. Pelajaran sejarah kelas SD ya. Jarang ada punit yang mengingatkan seperti itu. Itu dia. Punit lengkap gua. Iya, karena mau bagaimanapun sepintar-pintarnya punit tetap harus bisa menjunjung tinggi pendidikan. Ya. Jadi biar nggak asbun ya. Iya. Oke, sekarang waktunya kita bermain games, guys. Ini gamesnya baru lagi. Ya, fakta atau palsu ya. Wow. Fakta atau palsu nih. Oke, jadi saya akan membacakan fakta-fakta Timnas versus Saudi Arabia. Ini adalah gabungan antara statement yang fakta atau asli dan yang ngarang. Jadi Dita dan Labib nanti akan nebak ya, mana yang fakta atau yang
tidak Kemarin fakta yang atau kunci bohongan. jawabannya yang mana? Iya, yang di grup tuh. Oh, kunci jawaban. Enggak ada. Enggak ada. Ini beneran nggak sih? Oke, yuk, let's go. Let's go. Alright, yang pertama. Indonesia pernah menang sekali melawan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Fakta. Fakta. Bohong. Ya gampang banget ini, Raf. Sumpah. Fakta lah. Fakta. Oke, Fakta. itu benar sekali. Fakta. Fakta. Oke, next. Kan menang 2-0. Yoi. Tapi pencetak golnya nggak dibawa. Yoi. Dalam kondisi yang lagi nggak perform. Kenapa sih Lagi emangnya? nggak fit. Tapi jujur ini aku penasaran kenapa sih emangnya? Kemarin sih ngeliat lagi penguatan. Lagi penguatan otot. Enggak, gue backsound aja. Iya, gitu. Backsound aja. Oh, di Slovakia klubnya bagus ya? AS Trenčín bagus. Bagus. Oh, bagus ya. Klub Slovakianya kan Iya. maksudnya. Klub Slovakia Iya, bukan bagus klub yang kan? lain. Iya, Bukan, klubnya bagus kan? Iya. Clubhouse bisa ya? Ya lanjut. Lanjut, Jim. Oke, lanjut. Marcelino jadi top skor Indonesia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Fakta atau Ketiga. fakta atau bohong ya? Oh, ini fakta. Dia 3 gol ya kan? Dia kan lawan Arab Saudi aja 2. Iya, satu lagi. Orat Mangun juga. Orang bro. bangun 1. Tapi ini gue fakta karena kayaknya nggak ada yang golin 2 deh. 3 ya. 3 dia ada. Oh enggak, kan ada Ole Romani. Oh iya, enggak. Palsu. Palsu. Yakin? Palsu? Kalau Karena- top scorer dibawa pasti James. ada Ole Romani loh, James. Iya. Ramoni 3. 3 gol lawan Australia, lawan China, lawan Bahrain. Ya, Marcelino 2. 2. Nah, tapi di sini fakta, guys. Hah? Lah. Fakta. Kalau salah satu top skor, fakta. Ya, kalau satu-satunya enggak. Kalau Dia satu-satunya- berapa gol? Dia ini ada 3 gol. 2 lawan Arab. 2 lawan Arab. Satu lagi Satu gol sebelumnya. Sebelum menghadapi Arab Saudi. Irak. Enggak. Irak. Bentar Enggak. ya. Kita tuh Saya cek lawan dulu ya. Australia seri. Saya cek lawan dulu ya. lawan Arab 0-0. 0-0, lawan Arab, Kosong. Lawan Irak. lawan China, lawan Bahrain Coba. yang golin kan bukan Marcelino. Rafael. Iya, Rafael yang 2 sama. Yang Rafael strike kan? Oke. golin. Rafael Strike sama Marceng ya? Coba Rafael strike sama siapa pas lawan Kalau lawan Cina kan si Tom Hai. Tom Hai. Hai. Yang lawan Oke. Bahrain, Yang dua sama. 2 sama. Yang menang, yang menang, Bim. Yang menang. Seri 90/9. Yang menang 1-0 oleh Romani. Oleh Romani itu. Oleh Romani mah. itu. Yang umpannya Marceng. Coba sebentar saya cek dulu. Oh, yang lawan Bahrain 2-2, Ragnar Rotmangun dan Rafael Rafael Strike. Strike. Berarti oleh Romani top skornya. Iya, salah. Salah. Kan oleh Nah, Romani nih. lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina. Iya. Iya, betul ya. Riset dulu Bang kalau mau podcast. Bang, riset dulu Bang. Iya. Bang James. Maaf. Iya, ya. riset dulu. Pokoknya Iya. Indonesia ya. Oke, oleh ya, berarti bohong ya. Iya. Betul. Wah, nih gua WhatsApp kreatifnya dulu ya. Ini Iya. salah, Bro, jawabannya. Kalau salah satu top skor benar. Oke. Mohon maaf. Mohon maaf. Oke, betul. Yang jawab tadi oleh Romani Oleh betul. Romani top Oke. skor utama. Next nih, Arab Saudi terakhir kali kalah di kandang dalam laga resmi adalah saat lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2022. Fakta atau 2022? bohong? Oh, di kandang. Ya. Bohong lah. Oh, enggak. Dia tuh Kalah kemarin round 3, ada kalahnya dia. Arab Saudi terakhir kali kalah di kandang dalam laga resmi Yap. adalah saat lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2000? Lawannya 2022 di sini sih. 2022. kalau 2026 kalah sama Jepang. Kan di kandang Arab Saudi. Udah langsung aja jawab. Langsung aja jawab deh. Gua ini gimana, Raf? Gua bohong. enggak, gua Palsu fakta. Gua fakta. Palsu gua. Gua fakta. Ini fakta jawabannya. Oke. Karena sejak kekalahan itu Saudi jarang banget tumbang di rumah sendiri. Yes. Jarang. Rekor Nggak kandang ada mereka dong. termasuk yang terkuat di Asia. Yes, emang rekor di home-nya dia bagus banget. Makanya kita pernah seri sama mereka di Jeddah tuh sesuatu hal yang sangat luar biasa. Iya, itu pencapaian ya. Pencapaian. Pencapaian. Hampir menang juga kan kita. Hampir kalah deh. Kan ada penalti yang nggak masuk Arab. Oke, dan yang terakhir ya, Martin Paes lahir di Amsterdam. Aduh. Bingung nih. Kayaknya enggak deh. Rumah Soalnya sakit ibu dan klubnya anak kayaknya Amsterdam ya, RSIA Amsterdam apa ya?
Nggak pakai AirAsia juga, Bang. Enggak. Hospital aja. Ya, kirain AirAsia. Nggak ada AirAsia. Nggak. Soalnya gue inget dia klubnya bukan Ajax. Kalau Amsterdam seenggaknya dia nggak jauh-jauh dari Ajax sama Utrecht klubnya. Ya. Palsu. Palsu. Iya. Dan jawabannya adalah betul, palsu. Yes. Jadi Martin Pas ini lahir di Nijmegen, Belanda. Nijmegen. Dan sekarang sudah Verdonk. resmi menjadi warga negara Indonesia. Oke. Demikianlah games kita ya yang sangat Support siapa? Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Ayo Garuda. Terima kasih untuk Sobat Pengiba yang sudah menyaksikan konten kita di episode kali ini. Memang kita khususkan untuk membahas bagaimana persiapan dari timnas Indonesia menuju laga menghadapi Arab Saudi dan nantinya menghadapi Irak. Yes. Kita sekali lagi ya pastinya full support untuk timnas Indonesia. Amin. 180 menit yang sangat menentukan dan ingat apapun nanti hasil akhir dalam 2 pertandingan yang ada. Jika menang kita syukuri dan kita tentunya terus untuk pantau dan memberikan support terus untuk Indonesia. Begitupun juga kalau ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, kita juga pasti harus tetap memberikan dukungan. Ya. Dan ingat tadi kalau kata Dita, jangan ada head comment. Ya. Apapun yang terjadi, kasih support. Gak ada pemain yang pengen kalah. Ya. Pasti pengen menang. Yes, jangan lupa untuk kasih like, comment, subscribe, dan juga kalau seandainya kamu mau kasih ide kita mau bahas apa buat episode selanjutnya juga boleh. Terima kasih dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Siapa kita? Indonesia! See you guys!